Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiuddin. Saya guru SKI di MTS Mambaul Ulum Bata-Bata, Panaan, Pelengan, Pamekasan. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan nomor induk mahasiswa 255401113167. Pada hari ini Sabtu tanggal 24 Januari 2026 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning di MTS Mambaul Ulum Bata-Bata kelas 7 semester genap dengan materi Islam Masa Khulafaur Rasyidin Abu Bakar. Terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah sehat semua ya. Ya. Sekarang pelajaran kita hari ini tentang Islam Masa Khulafaur Rasyidin ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, mana ketua kelas? Ayo dipimpin doanya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil Islam Dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Saya absen dulu ya. Ada yang tidak masuk? Ada. Masruril Fawaid Sakit. sakit. Abidi Hadi, Sakit. Muhammad Alvin Abrori, Sakit. Ahmad Noval Akbar Sakit. hadir. Rifki Ali Hamdani, Abdus Syukur, Ahmad Ridho, Alif Agustian, sakit. Taufikur Rahman Al-Ghazi, Muhammad Riyadi, Badrus Soleh, Muhammad Khairul Azam Romli, Abdullah Sakit. sakit. Jamalul Fuadi izin. Muhammad Harun Rasid Izin. izin. Rizki Irdi Rosin Musaddad hadir. Ali Asghar sakit. Romzi Ridho Maulana, Muhammad Abrori, Khairul Azam, Abdullah. Ternyata ada yang sakit, ada yang idin. Mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama sebelum menyampaikan materi ini. Kepada
Irdi dipimpin. Indonesia tanah airku, tanah domba darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia ya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia ya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Terima kasih. Duduk. Gimana? Masih semangat? Nah, sebelum ke pelajaran, coba siapa yang tahu mengapa Abu Bakar itu disebut sebagai sahabat terdekat Rasulullah? Coba Anas, apa jawabannya? Karena Abu Bakar yang mendampingi Rasulullah, membenarkan ajarannya dan berperan penting dalam dakwah Islam. Oh, bagus. Coba lagi. Apa alasan Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq? Siapa? Karena ia selalu membenarkan terhadap Rasulullah, terutama saat ia Isra Mi'raj. Terutama saat Isra Mi'raj. Terakhir, bagaimana proses terpilihnya Abu Bakar menjadi khalifah? Melalui proses musyawarah oleh para sahabat Nabi setelah wafatnya Rasulullah SAW. Nah, bagus. Kira-kira kayak itu nanti yang akan dibahas. Sudah tergambar kan? Ya. Nah. Yuk. Sekarang untuk kesemangatan belajar, mari kita ice breaking dulu ya. Ya. Coba siapa yang mau pimpin? Ayo ke depan. Pimpin. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Alhamdulillah, ternyata semangat. Alhamdulillah. Mari kita belajar tentang Islam masa Khulafaur Rasyidin. Nanti saya bacakan materi ini sekilas. Kalau tidak puas nanti saya akan tampilkan videonya ya. Ya. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Barusan sudah tergambar. Siapa Abu Bakar? Mengapa As-Siddiq? Kan gitu. Ya. Pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah
para khalifah yang menggantikan Rasulullah dalam memimpin umat Islam dan menjalankan pemerintahan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Itu yang dinamakan Khulafaur Rasyidin. Siapa yang tahu ada berapa Khulafaur Rasyidin? Ada 1, 2, 3, 4, 4. Ya, kalau ada orang bertanya, siapa atau apa pengertian Khulafaur Rasyidin? Nah, Khulafaur Rasyidin adalah khalifah yang menggantikan Rasulullah dalam memimpin umat Islam dan menjalankan pemerintahan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Sekarang kamu akan diberi pemahaman tentang biografi beliau, biografi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini lahir di Mekah tahun 572 Masehi. Ingat, tahun berapa? 572 Masehi. Nama aslinya Abu Bakar adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Beliau termasuk orang pertama yang masuk Islam. Sahabat terdekat Rasulullah. Apa makna nama Abu Bakar? Berarti ini. Pertama, bakar itu berarti dini atau pagi. Yang intinya menunjukkan bahwa Abu Bakar itu termasuk orang yang paling awal memeluk Islam. Setelah kamu tahu tentang biografinya, kamu harus tahu terhadap sikap keteladanan Abu Bakar. Bagaimana sikapnya? Yang pertama diantaranya, beliau mempunyai sifat jujur, selalu membenarkan kebenarannya yang datang dari Allah dan Rasulnya. Yang kedua diantaranya kesetiaan dan loyalitas. Beliau mendampingi Nabi Muhammad dalam suka ataupun duka. Ketiga, sikap diantaranya yaitu pengorbanan. Apa yang dikorbankan? Mengorbankan harta dan tenaga demi apa? Demi perjuangan agama Islam. Sikap yang lain yaitu kerendahan hati. Beliau tetap sederhana meskipun menjadi khalifah, tidak sombong, tidak mengandalkan jabatan. Terakhir di antara sikap yaitu sikap tanggung jawab. Beliau menjalankan amanah kepemimpinan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, untuk memperdalam tentang yang dijelaskan saya barusan, mari kita saksikan video ini ya. Tahukah teman-teman bahwa pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pelanjut Rasulullah SAW ternyata tidak begitu saja mulus, tidak langsung, dan bukan tanpa ada perbedaan pendapat. Mau tahu lebih jelasnya? Simak video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman media Nurul Ummah semua? Semoga senantiasa semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki dan usianya diberkahkan, segala urusannya dimudahkan, dan senantiasa diistiqomahkan dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam. Di podcast kisah Islami kali ini, saya mau menceritakan kisah proses pengangkatan atau pembaiatan sahabat
Abu Bakar As-Siddiq ketika menjadi khalifah pertama pengganti Nabi Muhammad. Coba tulis apa yang kamu dengar. Nanti saya tanyakan. Nabi Muhammad yang menurut para ulama sejarah adalah Ya. hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah dalam usia beliau 93 tahun. Dengarkan. Intinya dicatat ya. Dengarkan. Ayo. Dan tentulah kehilangan Rasulullah adalah musibah terbesar yang menimpa kaum muslimin, terutama yang hadir dan menyaksikan detik-detik wafatnya Nabi tercinta Nabi Muhammad SAW. Para sahabat sama sekali tidak siap ditinggalkan Rasul. Mereka menangis, mereka sangat-sangat bersedih. Seluruh wilayah kaum muslimin, terutama wilayah Madinah, dipenuhi tangisan dan aura kesedihan kaum muslimin. Seluruh Madinah seakan berubah menjadi muram. Ada sahabat yang berkata, yakni sahabat Anas radhiyallahu anhu, katanya, aku tidak pernah melihat suatu hari yang lebih baik selain dari hari saat Rasulullah SAW datang ke tempat kami, dan tidak kulihat hari yang lebih buruk dan lebih muram selain dari saat Rasulullah SAW meninggal dunia. Bahkan tercatat saking tidak terimanya seorang Umar bin Khattab bahwa Rasulullah telah meninggal, dia sampai bilang bahwa Rasul akan kembali. Siapa yang bilang Rasul meninggal akan kupotong kaki dan tangannya. Itu saking tidak percayanya atau saking tidak terimanya Umar bin Khattab bahwa Rasulullah telah wafat. Nah, tak lama kemudian datanglah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau melewati orang-orang tanpa berbicara apapun, lalu masuk dan menemui Aisyah radhiyallahu anha, lalu mendekati jasad Rasulullah SAW yang saat itu diselubungi kain. Abu Bakar menyibak kain tersebut, lalu memeluk jasad Rasulullah SAW sambil menangis. Setelah itu, Abu Bakar kemudian keluar dari rumah yang saat itu Umar sedang berbicara di hadapan orang-orang. Abu Bakar berkata, duduklah wahai Umar. Jadi maksud Abu Bakar ingin menenangkan Sayyidina Umar yang saat itu berada dalam emosi yang tidak stabil karena ada kabar wafatnya Nabi. Umar tetap dalam posisinya, lalu orang-orang beralih menjadi menghadap ke Sayyidina Abu Bakar. Dan saat itu Abu Bakar berkata, barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah meninggal dunia. Tetapi barang siapa di antara kalian yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah itu maha hidup dan dia tidak meninggal. Itulah kata-kata Abu Bakar As-Siddiq yang menggugah para sahabat saat itu. Beliau kemudian membacakan Quran surat Ali Imran ayat 144. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul, tidak lain hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum? Apakah jika dia wafat atau dibunuh? Jika Nabi wafat atau dibunuh, apakah kamu akan berbalik ke belakang? Maksudnya kembali murtad. Wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'an. Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Surat Ali Imran 144. Nah, setelah Abu Bakar As-Siddiq membacakan ayat ini, para sahabat pun menjadi semakin sadar. Sebagaimana perkataan sahabat Ibnu Abbas, katanya, demi Allah, seakan-akan mereka tidak tahu bahwa Allah telah menurunkan ayat ini sampai saat Abu Bakar As-Siddiq membacakannya. Maka setelah Abu Bakar membacakan ayat tersebut, seluruh sahabat yang mendengarkan kepada Abu Bakar ikut membaca dan merenungi makna dari perkataan Allah tersebut. Diriwayatkan pula bahwa Umar bin Khattab berkata, demi Allah, setelah mendengarkan Abu Bakar membacakan ayat tersebut, aku pun menjadi linglung hingga aku tak kuasa mengangkat kedua kakiku, hingga aku terduduk ke tanah saat mendengarnya.
Kini aku sudah tahu, sudah sadar bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memang sudah meninggal dunia. Nah, teman-teman sekalian, setelah itu tokoh-tokoh besar di kalangan sahabat mulai berpikir untuk keberlangsungan kepemimpinan Islam, karena tentu mereka paham bahwa kepemimpinan Rasul itu harus dilanjutkan. Jika tidak, maka umat akan berpecah belah dan dikhawatirkan akan kembali murtad. Maka saat itu berlangsunglah secara dramatis musyawarah untuk menentukan siapakah yang layak dan pantas untuk menjadi pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Musyawarah itu sangat penting dilakukan karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya tidak pernah terdengar atau tercatat menyampaikan dengan tegas siapa yang harus melanjutkan kepemimpinannya kalaulah beliau wafat. Maka pada hari kedua pasca Rasulullah wafat, yang mendahului untuk berkumpul bermusyawarah adalah kaum Ansor. Kaum Ansor ini berkumpul di namanya Balai Bani Sa'idah atau Sakifah Bani Sa'idah. Dan ternyata kaum Ansor ini mencalonkan Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah pengganti Rasul, yang mana Sa'ad bin Ubadah adalah dari golongan mereka, dari golongan Ansor. Jadi mereka beranggapan bahwa yang layak untuk menggantikan Rasul adalah dari golongan Ansor, karena mereka telah banyak berkorban untuk kemenangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka telah menyambut dan memfasilitasi kaum muhajirin dan seterusnya. Kamu kan sudah menyimak materi di PowerPoint dan video ya? Nah, kamu harus tahu pertama menjelaskan latar belakang terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq yang pertama. Kedua, kamu harus mengidentifikasi sikap teladan beliau. Yang ketiga, kamu harus menunjukkan sikap amanah dan tanggung jawab melalui diskusi ini ya. Saya bagi 3 kelompok ya. Kelompok pertama siapa? Noval. Nah, kedua udah, ketiga siapa itu? Hadi. Ayo. Yang 20 orang ini menjadi 3 kelompok. Kamu bebas mau bersama siapa ketua kelompoknya, ayo. Intinya 3 kelompok ini. Saya bagikan LKPD ya. Nah. Kelompok 1 nih Noval. Kelompok 2 kamu jawab itu nanti ya. Yuk, sudah diskusinya? Diskusi kelompok sudah? Jika sudah, nanti per kelompok ada 1 orang yang presentasi hasil diskusi kalian ya. Sekarang mulai dari kelompok pertama, kelompoknya Noval. Coba Noval pilih siapa yang akan presentasikan ke depan. Saya yang namanya Ridho. Ridho. Ayo, kelompok 1 Ridho. Tunggu. Kelompok 2 yang akan maju. Ayo. Kelompok 3. Kelompoknya Hadi. Oh ya. Ada, sudah dijawab. Yuk. Coba mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmulido, perwakilan dari kelompok 1.
Pertanyaan pertama, siapakah nama Abu Bakar As-Siddiq dan di mana beliau dilahirkan? Jadi jawabannya itu, nama asli Abu Bakar adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi dan beliau dilahirkan di Mekah. Dan pertanyaan yang kedua, mengapa Abu Bakar disebut sebagai orang yang paling awal memeluk Islam? Karena Abu Bakar termasuk orang pertama yang menerima dan meyakini ajaran Islam yang dibawa Rasulullah SAW. Pertanyaan ketiga, apa makna nama Abu Bakar? Jawabannya yaitu nama Bakar berarti dini atau pagi, menunjukkan bahwa Abu Bakar termasuk orang yang paling awal masuk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya dengan tema peran Abu Bakar dalam dakwah Islam. Peran Abu Bakar dalam dakwah Islam adalah mengajak sahabat dekat masuk Islam dan membebaskan budak Muslim. Di antara sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang diajak untuk masuk Islam adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tujuannya agar mereka bebas menjalankan ajaran Islam tanpa binasa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo lanjut kelompok 3, kesimpulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi tentang keteladanan pimpinan Abu Bakar. Baik, keteladalannya 1. Abu Bakar memiliki sikap yang jujur, setia, dan memiliki keimanan yang kuat. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, dipersilahkan duduk kembali. Action. Coba saya akan menanyakan 1-2 pertanyaan. Apa yang kalian ketahui tentang Abu Bakar? Saya, Ayo. dia dikenal sebagai pribadi yang jujur dan lembut. Oh, dan lembut. Kus. Mengapa Abu Bakar yang dipilih menggantikan Rasulullah? Siapa yang akan menjawab? Yuk. Karena ia memiliki keutamaan, kepercayaan, dan pengalaman yang diakui oleh para sahabat. Sip, bagus. Itu jawabannya. Sekarang kesimpulan dari awal ya, dari materi pertama. Kesimpulannya, Abu Bakar As-Siddiq itu merupakan teladan utama dalam kepemimpinan Islam yang penuh kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan kesetiaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Keteguhan iman serta pengorbanannya dalam menjaga persatuan umat menjadi bukti nyata bahwa kepemimpinan sejati lahir dari keikhlasan dan ketakwaan. Melalui pembelajaran tentang Abu Bakar As-Siddiq, semoga kita semua mampu meneladani sikap-sikap mulia beliau dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai pelajar maupun anggota masyarakat maupun hamba Allah yang bertanggung jawab. Terima kasih. Sekarang sudah waktunya pulang ya. Nah, sebelum pulang, mari kita berdoa. Siapa yang akan memimpin doanya untuk hari ini? Siapa? Ayo Adi, pimpin doanya. Semoga mendapatkan ilmu yang barokah. Ayo, pimpin. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, yang akan kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapat hari ini dapat kita amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi wafiqni bitaqwa ya Allah. Ya Rabbi irhamni.
Yes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.